Ya, cirinya di situ. Artinya presentasi Anda ini betul-betul bagus. Kenapa? Anda sendiri dengerin nggak bosen. Bayangin, kalau Anda presentasi, Anda sendiri dengerin bosen, apalagi audiens Anda. Teman-teman, ini ada pertanyaan lagi tentang public speaking nih. Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya gini, bagaimana caranya supaya audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Ini pertanyaan yang umum sekali ditanyakan. Karena pada umumnya mereka bilang, kalau saya bicara itu audiens nggak mau dengerin saya. Audiens ada yang ngantuk. Audiens sibuk mainan handphone sendiri. Dan segala sesuatu yang mencerminkan bahwa audiens itu tidak tertarik dengan presentasi saya. Gitu, pada tanya gitu. Nah, sebagai seorang presenter, sebagai seorang public speaker, ya, kita harus melihat posisi yang benar dulu. Sampai audiens tidak tertarik, itu bukan salah audiens. Kita pegang dulu ini, karena kita sebagai pelaku utama. Kalau kita masih fokus hanya mengatakan audiens tidak tertarik, audiens sibuk sendiri, dan segala sesuatu tentang orang lain, dan bukan tentang diri kita, itu kita di luar kontrol kita, teman-teman. Maksudnya gini, sebagai pelaku utama, sebagai bintang film utama, nah pakai istilah ini aja ya, sebagai bintang film utama, sebagai pelaku utama, kalau sampai audiens kita tidak tertarik, itu yang salah kita, bukan audiens. Kita pegang dulu nih, karena kita sebagai pelaku, kita sebagai presenter, jangan pernah sekali-sekali menyalahkan audiens, ya, mengatakan audiensnya negatif, audiensnya tidak positif, apapun lah, itu cuma alasan aja. Tetap pada akhirnya, ujung-ujungnya, itu semua terjadi karena presentasi kita tidak menarik untuk mereka, titik. Tidak ada alasan lain apapun. Ini kalau kita mau berkembang, teman-teman. Kalau kita tidak mau berkembang, silahkan selalu menyalahkan orang lain. Audiens, 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 audiens. Padahal faktor utamanya adalah diri kita sendiri. Pertanyaan saya, Anda sendiri tertarik nggak dengan cara presentasi Anda? Coba dijawab. Anda sendiri suka nggak dengan orang yang mempresentasikan itu? Coba dijawab dulu. Anda sendiri tertarik nggak dengan produk atau bidang atau hal atau jasa yang sedang Anda sampaikan kepada audiens? Kalau Anda sendiri tidak tertarik dengan presenternya, yaitu adalah Anda, kalau Anda sendiri tidak tertarik dengan apa yang Anda bicarakan, yaitu yang Anda sampaikan lewat pembicaraan Anda, pikiran Anda, gerak tubuh Anda, apalagi audiens. Coba dilihat dari sudut pandang ini, teman-teman. Kalau kita mau maju ya, kalau tidak mau maju ya silakan salahkan orang lain terus. Oke, Anda sendiri tertarik nggak dengan apa yang Anda omongkan? Kalau Anda tidak tertarik, lah Anda saja tidak tertarik, apalagi orang lain. Gitu cara mikirnya. Kalau kita mau maju. Jadi yang nomor satu, yang diberesin diri kita sendiri, teman-teman. Saya akan tanya kepada yang tanya seperti itu kepada saya. Lah, Anda sendiri suka nggak dengan yang Anda sampaikan? Ya, enggak Pak. Ya wajar aja audiensnya nggak tertarik. Anda sendiri menguasai nggak bidang yang Anda sampaikan itu? Belum Pak. Ya wajar aja audiens nggak tertarik. Karena bagaimana Anda bisa yakin kalau Anda tidak menguasai bidang itu? Tidak mungkin, nggak mungkin. Begitu Anda sendiri tidak yakin, seluruh tubuh Anda, seluruh sel tubuh Anda itu jadi lemah, teman-teman. Sampai gerakan badan Anda jadi kaku, kagok, nggak mutu, ya, yang nggak harus gerak-gerak, yang harusnya gerak malah diem. Itu semua adalah cerminan karena Anda tidak yakin, tidak percaya diri, karena memang Anda belum menguasai bidang itu. Dan Anda tidak yakin bahwa yang Anda sampaikan ini penting untuk mereka, bukan penting untuk Anda loh ya. Diingat lagi teman-teman, ini masalahnya kalau kita presentasi itu bukan untuk kita, tapi untuk mereka. Untuk audiens kita. Gitu. Tapi nomor satu, Anda harus yakin dulu, Anda melihat bahwa yang Anda sampaikan ini betul-betul bagus. Anda tidak sedang menipu audiens, Anda tidak sedang mengambil sebuah keuntungan dari audiens, namun Anda sedang memberikan nilai tambah untuk audiens Anda. Tidak peduli dia mau beli atau tidak. Anda jadi netral di situ. Karena tujuan Anda menyampaikan sesuatu yang baik, yang betul-betul baik, hakiki baik untuk audiens. Kalau Anda sampai di titik ini, teman-teman, ya
Teknik itu ya jadi, ya bukan saya tidak mantan teknik tidak penting ya, tapi bagaimana ya? Yang nomor satu ini dulu yang diberesin teman-teman. Ini dulu. Saya tidak mau teman-teman terjebak dalam tekniknya ini, tekniknya itu, tekniknya ini. Itu semua penting. Tapi ini dulu diberesin. Ya, karena kita presenternya. Jangan pernah menyalahkan orang di luar kita. Kalau sampai ada audiens tidak tertarik, itu bukan salah audiens, tapi kita yang nggak menarik untuk mereka. Itu dulu kita pegang. Bisa ya? Kalau Anda bisa melihat sudut pandang ini teman-teman, selesai urusannya. Teknik apapun ya jadi efektif. Kenapa? Ya karena menambahkan yang benar ini tadi. Cara pandang Anda sudah benar. Cara melihat Anda sudah benar. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita sendiri bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Ya, saya mau tanya lagi kepada teman-teman. Jawab jujur, saya tidak tahu apapun bidang Anda, tapi jawab jujur. Dari hati Anda yang paling dalam. Apakah yang Anda sampaikan itu betul-betul penting untuk orang lain atau hanya untuk kepentingan Anda saja? Ini dulu. Kalau masih dalam level hanya untuk kepentingan Anda, ya hasilnya pasti beda teman-teman. Bawah sadar Anda itu pinter kok. Pinter dia. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Ya. Tapi kalau memang Anda betul-betul tulus ini baik untuk audiens Anda akan menjadi kekuatannya luar biasa. Kalau masih ada sedikit kepentingan untuk Anda, teman-teman, Anda tidak akan se-powerful kalau betul-betul Anda berikan jujur untuk audiens Anda. Tekniknya apa? Ya tekniknya ini tadi. Benar enggak Anda ini menyampaikan sesuatu yang penting berguna untuk yang Anda ajak bicara? Itu tekniknya, teman-teman. Loh, terus ya itu dulu. Itu aja sebenarnya. Nah, terus gini sekarang. Ini udah beres ya, teman-teman udah beres ya, diberesin sendiri udah clear. Terus ini sedikit teknis, ya. Bagaimana cara saya untuk belajar presentasi? Ya. Apapun yang akan saya presentasikan, ya, saya harus menguasai bidang itu dulu, teman-teman. Ya, kebetulan saya dibesarkan dalam dunia pemasaran jaringan dan asuransi. Di dalam konteks pekerjaan seperti ini, itu biasanya ada presentasi standar. Ya, di bidang Anda juga mungkin ada, saya tidak tahu ya. Anda bisa telah sendiri, bisa hubung-hubungan sendiri. Nah, saya menguasai nggak presentasi ini? Saya mengerti nggak? Meskipun itu bentuknya adalah PowerPoint, meskipun kalau kita bicara PowerPoint, teman-teman, biasanya sudah ada standarnya. Oke? Dan biasanya yang bikin bukan Anda. PowerPoint akan power sekali kalau itu yang bikin Anda. Karena jiwa Anda, pola pikir Anda, roh Anda ada di dalam PowerPoint urutan itu tadi. Anda yang paling mengerti PowerPoint milik Anda. Tapi pertanyaannya, misalnya PowerPoint itu bukan bikinan Anda. Tetap harus bagus. Anda cari apa hubungan tiap slide itu ada hubungannya. Bukan slide ini ngomong ini, ada hubungannya. Dan Anda bentuk PowerPoint itu menjadi sebuah cerita yang menarik yang bisa Anda hadirkan di depan audiens Anda. Ya, ini kalau di pelatihan offline kita bisa tunjukkan, gampang sekali. Poinnya gitu, teman-teman. Jadi saya sendiri harus melatih diri saya, presentasi saya ini menarik, betul enggak? Kuasai bahannya tadi. Lalu apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya di rumah tuh punya cermin. Sejak dulu saya sudah punya cermin besar. Ya. Saya kalau latihan public speaking, latihan bicara, latihan match and mirror, latihan mimik, latihan apapun, saya di cermin saya itu, teman-teman. Sehingga saya tahu, kalau saya ngomong gini, itu bentuk wajah saya kayak apa. Kalau gini, bentuk wajah saya kayak apa. Apa yang dirasakan audiens, apa yang dirasakan klien saya. Terus saya coba presentasi, apa yang saya mau presentasikan di depan cermin dan saya rekam, teman-teman. Zaman dulu belum ada model-model kayak gini ya, video-video belum ada. Dulu cuma tape recorder, yang mungkin sekarang Anda nggak tahu lagi bentuknya kayak apa. Itu tahun 93, 94 saya lakukan semuanya, teman-teman. Saya rekam presentasi saya, setelah itu, setelah presentasi, saya dengerin. Coba teman-teman lakukan ini deh. Anda presentasi sendiri, Anda dengerin. Saat Anda mendengarkan dan mengedit, saat Anda mengedit itulah teman-teman, Anda akan belajar banyak sekali. Mana kata-kata yang terlalu sering diulang. Mana kata-kata yang sebenarnya nggak perlu diomongin. Mana kata-kata yang tidak menarik. Kok ngomong ini sih? Gitu. Nah, saat Anda mengedit itu tadi, teman-teman, Anda pasti belajar banyak dan saya yakin sekali kemampuan bicara Anda
itu akan meningkatnya tajam sekali. Dan setelah Anda edit teman-teman, Anda ulangi lagi, presentasi lagi. Karena apa? Pasti lebih bagus sekarang presentasinya. Anda sudah tidak mengulangi kesalahan Anda yang sebelumnya kan? Anda presentasi, Anda rekam lagi, dengerin lagi, sampai Anda merasa, yes, Anda dengarkan berkali-kali, Anda tidak bosan dan tambah bagus. Lah itu cirinya di situ teman-teman. Ya, cirinya di situ. Artinya presentasi Anda ini betul-betul bagus. Kenapa? Anda sendiri dengerin nggak bosan. Bayangin, kalau Anda presentasi, Anda sendiri dengerin bosan, apalagi audiens Anda. Saya yakin sekali apa yang kita bicarakan ini meskipun singkat, tolong dikerjakan teman-teman. Dan ini adalah trik atau teknik apapun lah namanya. Kalau Anda kuasai ini, saya tahu pasti Anda jadi pembicara yang hebat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.